yang saya hormati Bapak Kriptobire beserta Mbak Santi, anak-anak tercinta, juga Oma tersayang yang datang dari Kupang. Ya. Juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang hadir pada saat ini, serta adik-adik cantik yang sudah hadir dan siap akan bernyanyi mengisi acara ibadah syukur pada hari ini. Juga untuk organis dan bagian operator. Berbahagia sekali, puji syukur kita pada hari ini bisa hadir di sini dalam kondisi sehat dan saya berharap semua yang hadir juga dilingkupi dengan sukacita. Sebelum kita memulai ibadah syukur keluarga Bapak Kriptobire atas peneguhan CD Ananda Tercinta Rosella Krishan Shana Bire Minggu 25 September 2022 karena ada sedikit pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi mohon dengan hormat untuk kata sambutan dari keluarga yang tadinya pada tata ibadah ada pada urutan ke-7, kami majukan pada urutan pertama. Demikian Bapak Pendeta, sebelum acara kita mulai kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Kriptobire mungkin beserta istri Mbak Santi ingin menyampaikan sepatah dua kata, silakan Bapak. Jin, terima kasih Mbak Rosa. Salam, selamat siang, selamat hari Minggu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh suatu sukacita bagi kami sekeluarga, bukan hanya karena acara dari putri kami ini saja kami bersyukur, namun juga setelah, kalau tidak salah terakhir kita kebaktian bersama seperti ini di ruangan ini di awal 2020. Pada akhirnya kembali kita bisa berkumpul kembali di sini, keluarga besar Trikora, sungguh sukacita Tuhan Yesus Kristus sanggup baik kepada kita semua. Kemudian kami juga terima kasih Oma sudah jauh-jauh dari Kupang, jadi kebetulan Oma ini saat proses lahir, jadi beliau yang nungguin di depan ruang operasi, kami bisa masuk atas seizin dari Mbak Erlita, waktu itu Mbak Erlita jadi kami bisa masuk, jadi kami melihat prosesnya, kemudian Oma nunggu di luar dan Oma berkata bahwa setelah lahir pingin lihat juga Rosella di CD, jadi terima kasih, sungguh luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Kemudian tidak terasa waktu juga sangat cepat karena kami merasa perasaan baru kemarin dia baru lahir, toto sekarang sudah CD, jadi seperti itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua kehadirannya pada siang hari ini. Kami yakin pasti ada kegiatan yang ditinggalkan untuk menghadiri kegiatan ini, semuanya nanti akan dibalas oleh Tuhan Yesus Kristus dan kami mendoakan supaya kita semua selalu sehat, sukacita di dalam Yesus Kristus. Demikian sedikit kata-kata dari kami. Terima kasih juga Bapak Pendeta kesediaannya. Terima kasih semua Pak Sony, Bang Edo, khususnya Bang Edo kami tahu ada acara. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar ibadah kita bisa berjalan dengan hikmat, kami mohon dengan hormat untuk menempatkan nada dering HP pada nada diam atau getar. Ibadah syukur keluarga Bapak Kriptobire atas peneguhan CD Ananda Rosella Krishan Shaina Bire Minggu 25 September 2022. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom, puji Tuhan. Bersama keluarga Bapak dan Ibu Kriptobire, kita akan beribadah, mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang terus dilimpahkan dalam kehidupan kita,
khususnya kepada keluarga di mana hari ini Ananda, Rosella, Krishan, Shaina Bire menerima berkat melalui pengakuan iman atau peneguhan sidi. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita yang hanya kita tujukan untuk memuliakan nama Tuhan dan mendengar kebenaran firman Allah. Keluarga dan jemaat diundang berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 9 ayat 1. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Terimalah votum dan salam. Pertolongan kita dalam ibadah syukur keluarga Bapak dan Ibu Kripto Bire pada siang hari ini adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mazmur 17 ayat 15, demikianlah nats yang membimbing kita dalam ibadah syukur siang hari ini. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kembali kita memuji Tuhan dengan lagu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih berkat-Mu hari ini
setiamu di sepanjang. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Pujian kita itu sungguh menguatkan apa yang telah disaksikan oleh keluarga tadi. Perasaan baru kemarin Ananda Rosella lahir di rumah sakit, lalu sekarang sudah di sini saja. Sungguh anugerah kasih kebaikan Tuhan selalu baru setiap hari bagi setiap kita. Dan biarlah senantiasa kita mengucap syukur, menaikkan syukur kepada Tuhan atas semua pengalaman iman yang boleh kita nikmati dalam hidup kita, khususnya kepada keluarga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita memohonkan tuntunan Roh Kudus-Nya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kasih dan anugerah-Mu yang membuat kami kagum, bersuka cita, berbahagia, menerima dan menikmati semua anugerah dan berkat-Mu. Bersama dengan keluarga hamba-Mu, Bapak dan Ibu Kripto Bire mengucap syukur di mana hari ini Ananda Rosella diberkati oleh Tuhan, menerima pengakuan iman, diteguhkan sidinya, sehingga sungguh sempurna dia menjadi milik Kristus dan sekaligus bertanggung jawab atas iman yang telah Tuhan taruhkan dalam hatinya. Maka biarlah Tuhan menyertai dan membimbing dalam pengalaman-pengalaman iman selanjutnya di hari-hari mendatang. Dan kami sekaliannya jemaat-Mu akan mendengarkan, merenungkan sabda-Mu saat ini. Kami memohon urapan dari Tuhan turun atas kami semua, terlebih hamba-Mu, agar firman Allah yang kami dengar, kami diberi kekuatan untuk mengindahkannya dalam kehidupan beriman kami, hingga kami boleh sampai pada tujuan dan rencana Allah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah, kami telah siap mendengarnya. Amin. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Bacaan firman Tuhan terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 12. Setelah pembacaan firman Tuhan ini nantinya, saya persilakan kepada paduan suara atau vokal grup jemaat atau mungkin urusan perempuan untuk memuji Tuhan. Nantinya akan saya persilahkan. Firman Tuhan bagi kita siang ini demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan berimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.
Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jikalau karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Dipersilakan kepada paduan suara jemaat atau urusan. Trikora Voice dipersilakan.
Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus melalui pujian yang dibawakan oleh Indonesia Voice. Trikora Voice. Semangatnya itu sudah langsung diadop dari Indonesian Voice ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk mengingatkan kita bahwa ya keluargalah yang paling berharga dalam hidup ini. Kalau tidak dengan keluarga, apalah arti hidup ini? Terasa bahwa dari pagi berangkat dari rumah, tinggalin anak-anak pergi ke Ambarapura, di perjalanan video call gitu kan. Daddy, where you? Anak saya nomor 2 ini apa-apa bahasa Inggris. Dia terpengaruh dengan YouTube Kids itu udah bahasa Inggris terus kan. Saya yang kewalahan di rumah, menjawabnya apa. Satu kali saya kaget, saya nggak bisa jawab dia kan. Istri saya bilang, kamu ngapain aja sih nggak ngeresponi dia gitu kan. Ya apa dia bilang, saya nggak tahu, nggak ngerti. Ya dia itu bahasa Inggrisnya malah halus. Kamu yes or no aja gitu. Iya. Terima kasih kita diundang oleh keluarga Bapak dan Ibu Kripto Bire dalam syukur yang diadakan saat ini atas peneguhan CD Ananda Rosella. Terima kasih untuk yang disampaikan tadi sebagai kesaksian. Hanya tadi saya tunggu-tunggu kira-kira diucap apa tidak, tapi saya berpikir nih apa mungkin berbeda. Artinya setelah Ananda di CD berarti sudah siap juga untuk menerima besan gitu ya. Iya, karena di kampung saya kalau sudah seseorang sudah di CD itu, maka orang tua udah siap-siap berbesan gitu. Iya, karena syarat untuk menikah di kampung itu udah di CD gitu. Betul apa betul amang-amang, inang-inang? Iya, hanya kita yang di kota ini saja yang sudah sedikit berbeda gitu kan. CD sekarang supaya anak bisa lebih lancar nanti sekolahnya untuk selanjutnya gitu ya. Apalagi, tapi ini sudah hilang. Dulu awal-awal saya bergabung di TNI AU, seseorang yang mau daftar khususnya taruna atau taruni, dia harus sudah CD. Dan sebenarnya itu jelas. Ya, apakah ini kelewat di panitia kita nggak tahu. Tapi yang jelas di WordPress itu dulu di Bintal bahwa kalau mendaftar taruna atau taruni dia harus sudah di CD. Nah kurang tahu apakah ini masih ada apa enggak. Yang jelas bahwa ada yang kita urus nikahnya datang ke Bintal untuk pembekalan nikah secara kedinasan untuk dapat izin. Kita cek berkasnya belum di CD. Kamu ini kemana aja kok belum di CD gitu ya. Ya terima kasih melalui firman Tuhan yang kita baca dengar siang hari ini Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasih dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8 kita merenungkannya dengan tema perubahan sejati. Ada 3 hal yang mau kita lihat di sini. Perubahan apa? Pertama perubahan persembahan ayat 1 dan 2. Nah di sini berbicara tentang persembahan tubuh. Kalau biasanya banyak persembahan yang menggunakan hewan, ternak, uang, barang dan benda-benda mati lainnya, maka sekarang Paulus menasihati jemaat agar mempersembahkan tubuh mereka yang hidup untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Raymond Carlson mengatakan kalau orang kafir mempersembahkan korban kepada dewa-dewa mereka, maka orang percaya, orang Kristen mempersembahkan hidupnya kepada Allah karena kemurahannya. Nah, terlebih bahwa seseorang itu telah disucikan, dikuduskan, maka supaya tidak sia-sia atas anugerah Tuhan yang berupa pengampunan, yang berupa penyucian dari dosa itu, maka sudahlah sepatutnya seseorang itu dapat mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita menarik hal ini untuk Ananda Rosella, maka hari ini sungguh telah menjadi pribadi yang telah dipersatukan dengan Kristus dan bertanggung jawab dengan imannya, telah dihapuskan semua dosa-dosanya, maka harus dipahami sudah sebagai pribadi yang bertanggung jawab dengan imannya, maka hidupnya harus untuk Tuhan. Siap enggak nih? Iya kan? Harus dipersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Apalagi di gereja kita telah mewadahi. Nah sekarang kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan dalam bentuk apa? Ya nggak usah muluk-muluk dalam hal mengabdikan diri kita untuk melayani Tuhan. Saya
kagum dan bertanya-tanya sama Pak Pendeta Jimmy Stephen waktu anak-anak katekisasi ini retreat. Nah, pas season kedua, saya akan bawa materi. Nah, ini anak siapa ini gitu ya? Pas dia WL-nya ya Pak, yang memandunya kan, ini anak siapa gitu kan? Keren kali. Tapi lihat ini, kalau dari wajah ini dari mana? Baru saya tanya sama Pak Pendeta Jimmy, itu anaknya Pak Krito Bire. Benar kah? Oh iya. Saya kaget gitu kan. Ternyata putrinya Pak Krito Bire sudah mau disidi, sudah anak gadis. Perasaan ketemu sama Pak Krito Bire waktu kita Natal Nasional di JCC 2012. Berarti 10 tahun yang lalu masih kecil. Ya kan? Sekarang sudah besar, puji Tuhan. Semua karena kemurahannya. Dan sungguh spesifik hari ini Ananda Rosella menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Saya mau katakan saja Bapak Ibu. Sebenarnya ini rahasia pelayanan kalau boleh saya bilang. Tapi tidak bisa tidak. Saya katakan bahwa anak-anak katekisasi yang saya didik, bimbing di Ambarapura tadinya ada 9. Tapi hari ini hanya 6. 3 hilang dari peredaran. Ya, bersyukur boleh terlaksana. Di sini lengkap 27 orang. Termasuk Ananda Rosella. Di Ambarapura kita udah berusaha mencari dan mencari. Yang satu kemarin sore terakhir tidak bisa terbang dari Jambi. Karena ternyata orang tuanya, ayahnya tidak mengizinkan. Entahlah apa persoalannya. Karena sudah detik-detik kemarin sore, udah jam 6 sore, kita tidak bisa menggali lagi apa persoalannya. Mau kita cari masalahnya apa. Yang 2 orang kakak beradik, ya sama. Tidaklah terjawab apa yang jadi pujian Trikora Voice tadi, keluarga adalah yang berharga. Ayah ibunya enggak peduli. Bersyukurlah Ananda Rosella kalau papa mama sayang, peduli dan bisa membuat acara yang luar biasa ini untuk Ananda Rosella. Maka biarlah ini menjadi awal untuk Ananda Rosella dapat mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Ananda telah dikhususkan Tuhan, telah menerima berkat yang dari Tuhan, yang saya bilang tidak semua orang menerima hal yang demikian. Contohnya real, nyata, anak-anak yang saya didik. Kita sudah berusaha tapi sudah apa boleh buat. Itulah yang terjadi. Sehingga harus mempersembahkan hidup. Bagaimana mempersembahkan hidup kita yang sudah disucikan, dikhususkan oleh Tuhan ini. Maka ada hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini akan semakin gelap dan jahat dan jahat. Apalagi sekarang ini sudah dengan jelas disampaikan kenapa kemudian misalnya harga BBM naik. Tapi tetap saja ada banyak mahasiswa yang secara brutal melakukan demo. Maka orang percaya, orang yang telah dikhususkan oleh Tuhan, diperingatkan supaya jangan serupa dengan itu. Menjadi serupa dengan dunia berasal dari kata dasar skema yang artinya bentuk luar yang selalu berubah-ubah. Dari tahun ke tahun, bahkan dari hari ke hari, skema selalu berubah-ubah. Skema bentuk luar ya. Skema seseorang tidak sama ketika ia berumur 17 tahun dan ketika ia berumur bahkan 70 tahun. Tidak sama. Tidak sama ketika ia pergi bekerja dengan ketika ia berpakaian untuk jamuan makan. Skema itu terus-menerus berubah. Namun kita harus pahami bahwa itu hanya bentuk luar. Tampilan luar. Penampilan saya hari ini saya memakai jas, pakai stola hijau, pakai warna bajunya warna merah. Besok pagi
Belum tentu Bapak Ibu melihat saya seperti ini. Tapi ada yang skema yang lebih khusus yang mau dilihat dan tidak boleh berubah, yaitu kesucian, kemurnian hati nurani kita. Hati kita yang telah disucikan oleh Tuhan, pikiran kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, telah diluruskan oleh Tuhan, hati dan pikiran kita yang sudah sepadan dengan Kristus, itu tidak boleh berubah. Maka khusus untuk Ananda Rosella hari ini, Ananda telah menerima itu dari Tuhan. Telah menjadi pribadi yang disucikan, dikhususkan oleh Tuhan. Maka biarlah hati dan pikirannya tetap demikian. Jangan terpengaruh oleh skema, oleh bentuk luar, oleh dunia ini yang bisa mengubahkan siapapun. Dalam hitungan menit orang bisa berubah. Maka orang Kristen, orang percaya tidak boleh berubah. Kita khususnya ibu-ibu, ya kalau boleh jangan berubah dong. Kemarin istri saya bilang kita mau belanja mingguan ini. Harga BBM naik, harga telur, harga ini tolong dong diubah uang belanjanya. Maksudnya gimana? Ya dinaikin lah. Berubah, ya kan? Yang kedua, perubahan pikiran. Tadi perubahan persembahan. Kalau yang dulu hanya berupa persembahan, entah apa yang kita berikan, entah itu peliharaan hewan, ya, ternak, atau mungkin dengan benda-benda kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi sekarang sudah hidup kita. Yang kedua, perubahan pikiran. Pandangan ahli, menurut para ahli psikolog, berpikir selalu berhubungan dengan masalah-masalah yang timbul dari situasi masa kini, masa lampau, dan mungkin masalah-masalah yang belum terjadi. Proses pemecahan masalah itu disebut proses berpikir. Dalam memecahkan tiap masalah timbullah dalam jiwa berbagai kegiatan antara lain. Apa masalahnya, mengapa terjadi, bagaimana memecahkannya, apa tujuannya, dan faktor-faktor apa yang membantu penyelesaiannya. Paulus selain memikirkan masalah internal di jemaat Roma, ia juga kelihatannya berpikir tentang hubungan orang Kristen dengan non-Kristen. Paulus meminta agar jemaat tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi atau melebihi kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, kita harus berpikir atau mengubah pemikiran kita. Kita harus berpikir seperti Kristus berpikir. Contoh dalam masalah kekristenan atau masalah iman yang terjadi di kita di 2 minggu terakhir ini tentang penolakan bahkan oleh pejabat sekelas wali kota dan wakil wali kota untuk menolak gereja didirikan, gereja HKBP di Cilegon. Kadang-kadang secara manusia gitu kan, apa sih maunya wali kota ini? Semua izin sudah penuh semua, tinggal tanda tangan, ya kan? Apa sih maunya? Kenapa sih? Kadang-kadang kita pengen menyelesaikannya dengan cara-cara duniawi atau cara-cara manusiawi. Terkadang terpancing demikian. Namun orang Kristen tidak demikian. Kita dituntun, dicerahkan bagaimana cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikan tiada lain doa. Kita bawa dia dalam doa, sebutkan namanya dalam doa. Berpuasa. Bila perlu berbulan-bulan berpuasa untuk dia sampai itu. Tidak ada yang tidak meleleh. Pasti. Ada banyak kesaksian-kesaksian. Apakah dengan cara Tuhan mengambil nyawanya, mengganti dengan pejabat lain, bisa terjadi. Atau mungkin orang itu sendiri. Kita bisa melihat bagaimana Kaisar Nero secara membabi buta ketika kekristenan dibabat habis sama dia. Orang Kristen untuk menyalakan kota Roma, dalam bacaan kita ini, dia membakar, memandikan, menyiram orang Kristen dengan dengan aspal, lalu dibakar. Untuk menyalakan kota Roma supaya terang. Bayangkan coba.
Tapi ketika orang Kristen tetap mendoakan dia, tidak ada cara lain. Mendoakan kaisar. Pada akhirnya tobat juga itu orang. Kalau hanya untuk sekelas wali kota menurut saya bisa. Yang penting tangan terlipat, lutut berlutut. Bila perlu air mata nangis di hadapan Tuhan. Berpuasa. Itu bareng jadi. Itu berpikirnya saya gitu ya. Apakah masuk akal? Masuk akal. Ada banyak kesaksian. Contohnya aja Kaisar Nero sesuai dengan konteks bacaan kita tentang Roma. Bagaimana kekristenan dibatasi. Orang-orang Kristen dijadikan ditarik dengan kereta kuda, dikulitin dan banyak sekali dilakukan di sana. Maka mari kita berubah pikiran kita. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan cara-cara logika kita manusia, maka biarlah itu kita menyelesaikannya dengan cara Kristus. Dengan apa? Dengan kita mendoakannya. Maka untuk Ananda Rosel, ini baru awal. Ya anak ya, ini baru awal untuk Ananda dibukakan pintu berkat oleh Tuhan. Ini baru langkah awal saya katakan. Baru start dalam hal iman. Perjalanan Ananda akan masih banyak ke depannya untuk meraih masa depan, untuk meraih cita-cita. Maka biarlah tetap mengandalkan Tuhan, tetap berpikir seperti Kristus berpikir, tetap mengandalkan Dia untuk meraih itu. Yakin dan percayalah dengan doa-doanya kepada Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, Ananda akan dapat meraih semua apa yang telah direncanakan Tuhan untuk Ananda. Tetap andalkan Tuhan, hormat kepada orang tua. Ingat, kalau orang Batak bilang Ananda Rosela ini buru panggoaran. Apa itu Inang Mardiana? Iya kan? Ananda Rosela harus mandiri ya. Harus bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Jangankan dalam keseharian. Dalam hal iman pun sudah harus bertanggung jawab. Sudah disidi kok. Ya, masih ada adiknya. Ya kan? Adiknya ada 2 ya. Apa mau 3? Kata Ibu Santi, jangan Pak Pendeta, ampun gitu. Iya. Ya, Ananda bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, terlebih dalam iman. Andalkanlah Tuhan, berpikirlah seperti Kristus berpikir. Yang terakhir, yang ketiga, perubahan karunia. Ayat 6 sampai dengan 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Makna karunia dalam perjanjian lama yang dimaksud dengan karunia adalah pengasihan Allah kepada umat Israel. Sekali lagi, karunia dalam perjanjian lama dimaksud dengan pengasihan Allah kepada umat Israel yang terwujud dalam pengampunan dosa. Hal ini merupakan makna dasar formal yang juga terdapat dalam perjanjian baru. Ketika anugerah Allah dihubungkan dengan Yesus yang dalam pribadinya memperlihatkan kemurahan Allah terhadap manusia, Yesus sendiri adalah kepenuhan karunia dan kebenaran. Paulus meyakini hanya oleh karunia Allah saja orang-orang beriman terpanggil sama seperti dirinya, dan karena itu seseorang tidak dapat membanggakan diri. Dalam perjanjian baru sulit untuk memisahkan karunia dan Roh Kudus. Sayangnya ada banyak orang Kristen atau para teolog kemudian hari menganggap bahwa karunia itu sebagai sesuatu atau semacam entitas impersonal atau kuasa yang seolah-olah bersifat fisik atau kuasa yang bercahaya di atas orang-orang yang ditakdirkan menerimanya. Tapi tidaklah demikian. Bahwa setiap orang yang telah menerima anugerah dari Tuhan, sekaligus dia dicurahkan, diberikan kuasa Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus itu menghasilkan yang namanya buah-buah Roh Kudus. Dalam Galatia 5, 22 sampai 23. Dan ketika seseorang yang telah disucikan dan dikuduskan tadi sungguh menghidupi
Roh Kudus itu, lalu kemudian buah-buah Roh Kudus itu, dan buah-buah Roh itu menghasilkan yang namanya karunia. Maka pada bagian ini mau saya sampaikan bahwa kita semua orang percaya harus melihat dan menyadari betul. Dan baiklah kita sungguh tahu apa yang menjadi karunia kita masing-masing. Orang Kristen kalau sudah sebagai orang percaya lalu tidak punya karunia, sayang sekali. Berarti tidak menghidupi Roh Kudus itu dalam hidupnya. Ketika kita dipanggil dari kehidupan dosa, lalu kita dipanggil dari kehidupan dosa dan kegelapan itu, kita dibawa kepada terangnya. Dan ketika kita dibawa ke dalam terangnya, semua dosa-dosa itu telah disucikan, dikuduskannya. Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita, menuntun, membimbing kita untuk dapat hidup menghidupi buah-buah Roh. Dalam pelajaran katekisasi ada berapa buah-buah Roh? Rosel? Ada 7, 9 apa 11? Lupa, untung bukan pendeta Woma guru katekisasinya, malu lah. Pasti Diaken Rosa ya. Iya. Ada 9 buah-buah roh. Dari 9 buah-buah roh itu, ketika kita dengan tekun, apakah itu kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai dengan 9 penguasaan diri yang terakhir, menghasilkan yang namanya karunia. Maka di ayat 7 dan 8 dalam bacaan kita hari ini, orang Kristen itu sudah pasti punya karunia. Apakah itu mengajar? Apakah semua mengajar itu nanti luas lagi? Mengajar musik? Lai Edo ini dia bisa sama istri ya, sama ibu ngajar ya. Kalau pendeta Wama disuruh ngajar, saya nggak bisa baca not. Tapi kalau suruh saya khotbah dari pagi sampai sore, ayo kita main. Ya, kan beda. Orang Kristen setiap kita punya karunia, karunia menasehati. Bapak Penatua Manulang itu nggak banyak ngomong, tapi sekali dia ngomong, sampai kepala saya miring dengarnya. Pernah kami di sini di konsistori kan, sermon. Iya ya, dicerahkan gitu. Masing-masing punya, tapi banyak orang Kristen gak menyadari itu. Kira-kira kalau gak ngomong pun, tadi kan saya contohkan Pak Manulang itu kan, gak banyak omong tapi sekali omong kita sampai miring kepalanya kan. Tapi ada orang gak ngomong sama sekali, tapi dia hanya, kira-kira itu karunia enggak? Senyum. Tapi senyumnya ini mengandung 1000 arti makna. Ini yang, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari orang Kristen sejatinya mengalami perubahan sejati. Dan perubahan sejati itu pertama perubahan persembahan, kedua perubahan berpikir, yang tadinya berpikir secara duniawi lalu berubah berpikir seperti Kristus. Dan yang ketiga ialah karunia. Perubahan karunia, kalau tadi itu hanya memaksa diri, tetapi sungguh benar-benar karunia itu ada, kita miliki. Baiklah ini kita miliki dalam kehidupan kita sehingga sungguh apa yang namanya perubahan sejati terwujud. Dan terkhusus untuk Ananda Rosella, bersyukur dan berbahagialah dalam hidupmu anakku, bahwa Anda telah menjadi milik Kristus dan baiklah Anda menjadi seseorang pribadi yang sungguh menyenangkan hati Tuhan dan membuat orang tua senang dan bahagia. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati masa depanmu. Dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kembali kita mendengarkan pujian dari Trikora Voice. Dipersilahkan.
Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus melalui pujian dari Trikora Voice. Menyanyi itu juga karunia ya. Jadi sekalipun belum latihan maksimal, tampil bisa nyanyi di depan itu juga udah luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini bersama dengan keluarga hamba-Mu Bapa dan Ibu Kritobire mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami, khususnya bagi keluarga, di mana pada hari ini Tuhan memberkati dan menerima pengakuan iman dari Ananda Rosella sehingga dia menjadi anak Tuhan, milik Tuhan. Maka dari itu kami memohon Bapa, biarlah Engkau terus memberkati kami semua, khususnya keluarga hamba-Mu dan anak-anak mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati dalam keluarga rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kedinasan hamba-Mu. Tuhan selalu berkati, Tuhan membuat berhasil dan sungguh mereka boleh menerima berkat Tuhan, bersuka cita, berbahagia. Anak-anak mereka dalam pertumbuhan dan pendidikan, terlebih masa depan, kami memohon Tuhan berkati. Dimanapun anak-anak terkasih sekolah, mereka selalu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang unggul dalam pendidikan, dan masa depan yang indah gemilang Tuhan sungguh siapkan bagi anak-anak terkasih. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan juga memberkati kami jemaat-Mu khususnya Komplek Trikora dalam seluruh kehidupan, pekerjaan, terlebih dalam pelayanan kami. Biarlah Tuhan memberkati. Hari lepas hari Tuhan terus mengubahkan kehidupan kami hingga layak dan sempurna di hadapan Tuhan. Dan sungguh di dalamnya kami merasakan berkat Tuhan yang luar biasa yang membuat kami kagum dan menjadi kesaksian kami bahwa Tuhan sungguh adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh berkat, Allah yang penuh kemurahan. Dan sungguh melalui kehidupan kami ada banyak orang yang diberkati, ada banyak orang yang ditolong, ada banyak orang yang dikuatkan, dipulihkan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah seluruh syukur kami pada siang hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan terus memberkati kami. Memberkati gereja kami, sungguh menjadi tempat bagi kami untuk menyaksikan segala kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat dalam berbagai tugas, aktivitas, dan pekerjaan yang ada. Sungguh menjadi kesempatan bagi kami untuk menerima berkat Tuhan dan memperbaiki akan kehidupan menjadi lebih baik lagi dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk institusi di mana kami berada dan bekerja, khususnya TNI Angkatan Udara. Tuhan terus memberkati dalam seluruh tugas-tugas pokoknya. Dinas operasi yang dilakukan semua boleh berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik, dan sungguh mendatangkan sukacita, kebanggaan tersendiri bagi seluruh prajurit personil TNI Angkatan Udara. Tidak lupa kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan terus memberkati, menjauhkan dari berbagai hal yang tidak kami inginkan terjadi. Biarlah anugerah dan kasih sayang Tuhan yang senantiasa menyertai bangsa kami. Demikian bagi gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, dimanapun berada dan melayani hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil dan misionaris dimanapun berada, Tuhan menjaga dan memelihara. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan memberkati rekan majelis,
yang bertugas dalam ibadah syukur siang hari ini. Dan Trikora Voice, organis, liturgos, LCD, dan semua yang mengambil bagian dalam ibadah siang hari ini. Berkat Allah surgawi tercurah atas kami semua. Ampuni segala dosa dan salah kami Bapa. Layakkan kami selalu di hadirat-Mu hingga kami boleh menikmati segala berkat-Mu. Ini doa syukur dan harapan kami. Kami pasrahkan hidup kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kami kembalikan kepada liturgos. Berikutnya persembahan yang diambil dari nats persembahan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebagai nyanyian persembahan diambil dari NKB 197 ayat 1. Persembahan akan dimulai dari kursi paling belakang, besarlah untungku. Jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia bergerak, goyah hatiku karena Yesus milikku. Dimohon berdiri. Besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah kita berdoa bersama. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga,
Kami mengaku bahwa segala harta benda kekayaan yang ada pada kami adalah pemberian-Mu semata. Dan pada saat ini kami mempersembahkan sebagian kecil sebagai tanda syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah agar dapat dipergunakan untuk mendukung semua kegiatan pelayanan gereja dan sungguh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ajari kami juga ya Tuhan, agar dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan semuanya ini. Terima kasih ya Bapa. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu penutup dari KJ 450 bait pertama dan ketiga, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berkembang, janganlah tertegun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Dipersilakan duduk saat teduh. Ibadah syukur keluarga Bapak dan Ibu Kripto Bire pada siang hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Shalom. Mbak Santi kasih kata sambutannya.
Harusnya kan salaman di sini ya. Bapak Ibu, sebenarnya tadi saya mau mempersilahkan Mbak Santi dan keluarga di depan untuk menerima salaman gitu. Ucapan selamat ini udah salaman di tempat. Udah salaman dulu. Udah salam sendiri ya. Ya. Mbak Santi, karena ini untuk dokumentasi tadi ya, kita foto bersama semua yang hadir di depan ya. Kita foto dulu Bapak Pendeta Beteli, Oma, kita ke depan foto bersama dulu dengan semua jemaat yang hadir. Iya, katanya foto bersama dulu. Foto bersama dulu, nanti katanya Bu kalau sudah makan ini. Untuk kita foto bersama dulu ya, berbaris ya Mas ya. Ya. Foto bersama sama Oma. Seharusnya tadi berdiri di depan untuk menerima selamat dari jemaat, tapi udah lentur dan cair gitu. Kita foto bersama semua bersama jemaat yang hadir, yang berbahagia pada hari ini, yang sudah ikut serta merayakan ibadah syukur keluarga. Dipersilakan maju Bapak. Semua Bapak semua. Foto pertama adalah seluruh keluarga dan semua yang hadir. Nanti foto kedua keluarga dan majelis saja. Keluarga dan pendeta saja. Baru yang ketiga keluarga dan majelis saja. Hah? Tadi tuh dokumentasi, silakan ayo Ibu Bapak semua yang hadir. Karena sudah endemi, kalau yang mau membuka masker boleh. Boleh. Ya. Semua yang hadir, sebaiknya anak-anak dekat sama anak-anak, boleh. Mas Edo tolong dilihat Mas, katanya ini untuk dokumentasi.
Bapak Ibu jemaat sekalian, untuk persembahan di sore hari ini jumlahnya Rp2.430. Karena keluarga dari Bapak Kriptobire menyiapkan suguhan ada di belakang sana, jadi sebelum kita menikmati suguhannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih karunia dan berkat-Mu yang melimpah, yang Kau curahkan bagi kami. Di mana di sore hari ini Tuhan telah menguatkan kami dengan firman yang sudah disampaikan Bapak Pendeta. Kiranya firman itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini juga keluarga dari Bapak Kriptobire menyiapkan makanan untuk jasmani kami. Untuk itu Tuhan kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati, menyucikan dan menguduskan makanan ini Tuhan, agar dapat kami nikmati dan menjadi kekuatan baru dan kesehatan bagi tubuh kami. Berkati pula Tuhan tangan-tangan yang sudah menyiapkan makanan ini sehingga dapat kami nikmati. Dan berkati pula Tuhan saudara-saudara kami yang tidak dapat menikmati sebagaimana yang kami rasakan di sore hari ini. Kiranya Tuhan memberi berkat yang lain bagi mereka. Di atas semuanya itu ya Tuhan, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Si titik si gopa, golang-golang pangarauna. Kan gitu kan? Soalnya dia manatupa bahasa godang ma pinasuna.
Dari sana boleh seakan-akan memang seakan-akan saya baru ini kan. Bentar. Pura-puranya gini. Atau misal, dah, terus gini. Dah.